syuting tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Cakepane. Khusus saya Sitoke tak golek kok. Arifin Sahibul Bed saya dulu Malik saya kemauan akan sekitar sebelas tengah langsung mawon ya ini untuk amanat saking ketua GPK ini yang ngawas sekali kitab jadi saja ini kalau ngawasi Arba'in Nawawi tapi mumpung ketemu kitab P3 mas tapi mungkin sakit hatam hatam saniki namun pulau los terus nogus barok beringinannya terus nanti pertemuan ngaji deh terus normal jadi pulau terusannya sing poin satu kopiah Bismillahirrahmanirrahim. Fal'ana nahnu na'ishu fi ahdin uhdisat alaina amwajun mutalasqatun wa riyahul asifatun. Pada poin pertama ini diterangkan oleh bagindanipun Al-Karim Ibnu Karim Agus Abdul Mubarak bahwa memang di antara yang paling membuat kita harus sedih dan kecewa adalah tidak ikut dalam beberapa dekade, dalam beberapa periode, dalam waktu yang sangat panjang. Hal itu karena memang disengaja sebab musuh-musuh Islam dalam keyakinan kita yang bangun, masya Allah. Ini kalau kita waos dalam kitab ini betapa beliau sangat berapi-api dan berkobar-kobar. Karena memang tulisan ini muncul saat pertama kali ada PKB. Jadi beliau kalau sering sampaikan namanya kiai, namanya ulama itu sifat rahmah itu pasti ada. Makanya beliau sering jawab bahwa simbol itu dalam hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tidak ada di muka bumi ini makhluk yang paling merasa kasih kepada orang lain. Saya ada keluarga itu ditinggal diulang karo santri. Kadang anak EJ itu benar diulang tapi mulang loh santri. Saking molasi terhadap umat. Tapi kita juga harus paham bahwa sebetulnya Mbah Maimun itu punya sifat, punya sisi Islamiyah yang kuat. Ini yang banyak yang tidak tahu. Beliau kita masih kadung ngetok nogoirohnya, kecemburuan Islamnya. Masya Allah ya. Nek kadung marah-marah sangat menakutkan. Ini dalam beberapa rumah sudah sering saya ceritakan. Ada lagi yang belum saya ceritakan. Panjang dan supaya jenengan itu biar bisa tertarik setiap pertemuan teko oleh penceritaan orang itu langsung kafir. Mungkin mudah. Ada lagi betapa beliau punya yang kuat, khususnya urusan ilmu.
Ini saya ceritakan kebetulan kayak kejadian yang kemarin. Kemarin itu kan Rejeb. Kemarin itu kan Rejeb itu kan beda, oke? Beda. Beda, ada yang Rebo, ada yang Kemis. Yang Rebo dasarnya karena memang secara hisab hilal itu sudah bisa dilihat karena sudah 3 derajat. Karena kita semua paham bahwa hilal minimal bisa dilihat itu 2 derajat. Jadi kalau 3 sudah bisa dilihat. Tapi sayang karena memang waktu awal Rejab tidak sama seperti awal Ramadan dan Syawal, di mana titik yang digunakan untuk ru'yah niku tidak sebanyak titik yang digunakan waktu ru'yah Ramadan dan Syawal. Kalau nggak salah kemarin hanya 20 atau 22 titik. Nah kebetulan seluruh titik itu karena memang ketutupan mendung akhirnya hilalnya betul ketinggal. Jadi bagi ya otomatis mereka tidak mau ikut hisab, gak mau ikut hisab. Fanatik ru'yah campur fanatik ru'yah campur fanatik golongan. Nah, kuat malah. Kemudian harus kadung sing nyebarno niku atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Akhirnya yang sudah terlanjur niat puasa tanggal 1 Rejab. Nah, ini kita bahas ini yang mawon yang buatan bahas boh kita poso bora. Bahas ini yang mawon. Jadi karena malam Rebo ini adalah setelah tanggal 29, malam 30 nek melok Jumadil Akhirah. Tapi nek melok Rejab berarti malam Rebo sudah Rejab cara hitungan hisab. Nah, orang-orang yang di bawah karena sudah kadung persiapan, ya, bahkan ndonga-ndonga barang, niku dalu-dalu ngertos ada informasi kalau ternyata NU Ikhbar yang berbau isbat itu mengatakan bahwa dalam beberapa titik, semua titik lah, yang ada rekomendasi dari NU ternyata tidak menghasilkan ru'yah, maka NU memilih jalur istiqmal. Ini saya tidak mau intervensi dalam urusan perbedaan itu, tapi saya hanya ingin mengambil persamaannya saja. Ketika saat itu Mbah Mun pada satu hari raya itu beliau ikut yang istiqmal. Jadi memang karena ada mendung, otomatis harus istiqmal. Itu konsekuensi dari hadis kanjeng Nabi fa'inum ma'alaikum fa'akmil iddata harus di istiqmal bulan itu 30 hari. Pada hari berikutnya besoknya itu otomatis bulan wis dhuwur. Saat itu banyak yang menyalahkan. Yang bulan wis dhuwur ini. Berarti kira wis riyo, berarti sing riyo saiki yo keliru. Itu bangun perso dan marah-marah betul. Nek ngantek nyalahno wong sing riyo gara-gara istiqmal atas dasar mergo ndelok bola saiki wis dhuwur, berarti padha karo nyalahno Kanjeng Nabi. Nyalahno Kanjeng Nabi kufur. Bangun wis kadung dukuk ngantek kufur.
nyangkep ada tokoh lah Fauqur Rasul PKB aku tokoh Fauqur Rasul luar biasa sebetulnya beliau Masya Allah tegas dan keras kalau urusan fisik sama dengan ini mau kita contohkan dari Rejab kemarin lah ya. Jadi malam Rebo itu mestinya wis bisa dirukyah tanggal 1 Rejab ya, karena memang sudah 3 derajat. Kan harus 3 derajat itu. Sudah imkan rukyah dan memang otomatis kalau mal atau istiqmal malam Kamis berarti andai kan malam Rebo itu orang mendung otomatis harus tanggal tanggal loro otomatis full. Bulan dalam 1 hari itu mungkin 14 derajat. Berarti bulannya nggak paham nyala-nyala. Berarti sing golek Rejab tanggal Kamis yo kliru. Wong buktine bulan wis dhuwur. Nah, niku mahalus sainnya yang bangun sampai duga-duga sampai malam. Dengan kita menyalahkan istiqmal mergo sing hari malam ke-30 ono mendung tendensi ning mergo bolane wis dhuwur iku secara enggak langsung berarti padha karo nyalahno Kanjeng Nabi. Wong jelas aja di fa'il huma alaikum nek ono mendung mbok bolane pirang derajat to kudu kok nyempurnakno otomatis nek bolane dhuwur tapi ketutupan mendung di istiqmal pada hari berikutnya berarti kan bola dulu berarti kajian bersalah. Kufur benar jangan pakai nabi. Mengatakan ini satu contoh bahwa wis kadung ngetok no gairahnya, insya Allah. Sama kali ini. Saya yakin saat beliau nulis itu lupa kok diibaratin jazlatin itu apa dengan pakai redaksi yang redaksi ini kok redaksi sih abot-abot kalau kan ya. Saya itu kemarin di ya, ternyata Mbah Wali itu punya naskah lain bahwa Mbah Mun itu diam-diam ternyata juga menulis kitab yang hubungannya sama dengan urusan perpolitikan dan urusan negara, urusan tentang agama. Ya, saya tidak ditunjukkan semuanya seluruhnya, tetapi Mbah Wali bilang kalau ada yang kira-kira angel matanane Pak Muslim janggal kalau minta bantuan dengan. Jadi ada sepotong yang dikasihkan. Itu juga sama. Dalam poin itu beliau menyebut bahwa sekarang siapapun mereka banyak yang tidak punya kepentingan untuk menjunjung tinggi agama Islam. Semuanya yang masuk ke partai, semuanya yang masuk ke organisasi. Tidak ada yang membela atas nama agama. Semuanya demi kepentingan pribadi sendiri. Ada poinnya yang pada seperti itu, Masya Allah. Fal'ana pun nahnu maka sekarang ini kita hidup di masa loh bahasanya Mahmud uhdisan, bahasanya orang hadasan, tapi dia uhdisan, ada settingan, ada settingan, dimunculkan beberapa gelombang dan badai yang bertubi-tubi sehingga membuat kacau pikiran kita sampai dafa'at nadaf'an ila an-naqudul jadi harus tenggelam dalam arus perubahan, pindah. Oh itu mulai ngantek ono zaman ini kaitannya ngantek ono walah pindah secara besar. Hai sutal abutil kal awasif al fikriyah, di mana
badai pemikiran dan arus politik dan ambisi pribadi itu mempermainkan bil afrad wa bil umam wal hukumat wal hayat, mempermainkan individu, umat, negara dan beberapa golongan, beberapa institusi. Fana takatulatin wa tahazzubatin, maka kita lihat sekarang banyak kelompok-kelompok, banyak golongan-golongan. Niki kasusnya ada salah ketik ini, kasusnya ada salah ketik. Nah, tak raba-raba gitu. La tamilu ilal Islam bisilatin apa-apa. Yang jelas maksud substansinya, di mana golongan-golongan dan kelompok itu sama sekali tidak ada kecenderungan, tidak ada hubungan dengan Islam sama sekali. Tilkal mutahazzibat min haqqina anna khofa wa nahdar ayakuna min warayat takhtitatin daqiqah. Masya Allah. Di mana beberapa kelompok golongan partai itu yang sudah menjadi kewajiban kita harus takut, harus khawatir bahwa di balik itu ada takhtitat, ada rencana-rencana jahat yang terselubung daqiqah, madrasah yang sudah direncanakan selama matang. Madrasah min kibali hayatin haqiqatin Islam, yang itu semua dilakukan oleh institusi dan golongan-golongan yang memusuhi agama Islam. Masya Allah. Ya. Jadi percaturan politik di Indonesia ini jangan dianggap hal yang sederhana. Pasti di bawahnya itu ada unsur-unsur Islam yang bermain. Ya. Sa'iyatan bil-laili wan nahar bikulli wasaili wa turu bikulli wasaila wa turukin, dengan siang dan malam, ya, berusaha dengan segala cara li fardhi batiniha wa hadmi arkanihim, ya, untuk napa niku wau menancapkan sasaran daripada institusi itu dan merobohkan sendi-sendi umat dan menyobek-nyobek, meruntuhkan daim, ya, sama di sendi-sendi Islam, wasatwi alal baqiyah, dan menyerang sampai ke akar-akar. Jadi betapa Mbah Mun beliau bisa mempunyai kesimpulan, ya, dari adanya terpecahnya. Pada sebenarnya kalau nanti, ya, pas nyodoro kitab Kanjeng ngaji Ramadan ini, ya, memang kayak nada guyon tapi mengandung ilmu. Apa ini? Kitab apa ini? Kitab wong ahli sunnah tau ora? Nek ngaji, nek ngaji iku ya kudu golek karangane kitabe wong sing halus sunnah. Tapi nek berjuang untuk agama, ora oleh mbok pilih. Kabeh kudu dirang. Lah P3 dipecah itu kan karena mohon maaf, orang NU merasa tidak mau kumpul dengan yang NU. Jadi mergo selama ini mungkin karena di P3 itu NU dianggap, ya, nggak dapat otoritas penuh, akhirnya rombongan keluar. Mana bangun itu sering menyamarkan atau membuat perbandingan dengan zaman riyen. Kanjeng Nabi ku munafik, momen kakak kamu niku. Namun kadang ada beda ini kita enteng jawabannya, tapi salah, wah, salah, bahlul.
munafik kafir to ora? Berarti isih tiyane. Munafik itu kafir to ora? Bahasane ora ngoten. Munafik niku Islam to ora? Dulu nek wong sing gak paham, jawabane boten. Boten. Munafik itu dijak perang to ora? Islam to ora? Boten, Bang. Beto. Munafik itu secara hukum dohir Islam. Mulanya dijak berjuang karo Kanjeng Nabi, dijak perang karo Kanjeng Nabi, bahkan jenengan nek maca ngene surat napa niku Taubah niku. Surat Taubah niku kan nyeritakno tentang perang Taubah. Niku Kanjeng Nabi ngantek diwalah dening Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngantek disalahno Gusti Allah mergo memberi izin orang munafik tidak ikut perang. 5 anjing talam. Berarti maknanya kok Kanjeng Nabi tetap wajib ngejak wong munafik. Nek dalam berjuang enggak boleh nyingkrah-nyingkrah, enggak boleh. Sing berjuang khusus dijodoh. Bapak kok kadang bahas itu kan. Jadi wong munafik ini dijak berjuang. Jadi tidak boleh di kotak. Ya, mulane saiki nek di kotak-kotak akhirnya sing di kalau wae sing liberal ora diurusi, yang menistakan agama gak tahu diurusi. Itu bukti bahwa mereka secara tulus memperjuangkan agama. Oke, tidak tulus memperjuangkan. Wa min hinin ila hinin nasma'u da'awiya batilatan wa naro mawaqifan, itu kurang kali ya. Mukhziyatan. Dari masa ke masa kita propaganda yang sesat dan kita melihat beberapa sikap yang memalukan, sodiratan min kunasin, yang timbul, yang keluar dari beberapa orang faqadu wa'yahum, yang hilang kesadaran mereka. Mereka tidak sadar maksudnya an madal khuturah an-najihah an tilkal mawaqif, dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan yang menjadi konsekuensi dari sikap-sikap tersebut. Bahkan sebetulnya wa nafsu da'awi wal mawaqif qatilatun, sebetulnya sikap dan propaganda itu yang sudah menjadi hal yang bahaya sendiri. Oke, jadi niki namun sekilas mawon kula aturaken bahwa betapa dalam kitab ini bangun melihat adanya sampai lain pasti itu ada campur tangan orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Nanti maka di bawahnya nanti dilanjutnya ada beliau menukil wadda kasirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufar. Orang-orang yang memusuhi Islam akan selalu membuat cara bagaimana agar umat Islam ini berpecah belah di antara partai yang memecah belah umat Islam. Itu mau terus mau bincang kapan-kapan. Hadis ingkang nomor sekawan, An Abi Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa utawi Kanjeng Nabi ku as-shadiqu iku nabi kang bener, al-masduq kang dibenerno dengan mukjizat. Ngendikane Kanjeng Nabi inna ahadakum setune salah siji ira kabeh kudu jeneng ditunggalno apa khalquhu, apa penciptaane ahadukum fi batni ummi ing dalem wetenge ibuke ahadukum arba'ina ing dalem 40 apane yauman nutfatan hale rupa mani sumayaku menuli ana
Apa khalquhu iku alakotan iku rupa geteh sak kempel. Nek bahasa biologi sekarang zigot, ya, karena memang bentuknya sifatnya sama seperti lintah. Ya, lintah jadi oleh nyantol dengan rohim itu koyok dini lintah sing nyantol ning kulit. Misal dalika halim umpamani mungkon arba'ina yauman. Sumayaku menuli ana apa khalquhu iku mudghatan iku dadi daging sak kempel. Misal dalika halim umpamani arba'ina yauman. Sumayur selalu murid diutus ilaihi maring khalqu sapa al-malaku malaikat setelah proses 40 hari kali 3 kemudian malaikat diperintah Gusti Allah kaya fuhu momoniut sapa malak fi ing dalem khalqu arruha ing nyawa wa yumaru lan diperintahno bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat rupane siji bikat dirizkihi nyatet rezekine jatahe di rosumen dunya wa ajarihi wa amalihi lan amale pira amale apik mempelek nomor sekawan wasyaqiyun ausa itu dadi wong cilaka apa dadi wong bijak apa wa ila ilaha ghairu demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah inna ahadakum sedune sangan siji kira kabeh kulayak malu nyekti ngamal diamali ahli jannati kelawan amali ahli swarga hatta mayakuna baina wa baina illa diraun sehingga orang ana ing dalem antarane ahadukum wa baina diraun ngamali biasane apik bareng ape mati kurang sedelok wae dadak payas bibu mongko dingini alaihi ing atase ahadukum apa Bayar malu mengamal dia mantap. Delalah kurang mati kurang sedelok wae ngamal ahli neraka ahli neraka gara-gara nyocokno catatan kita. Bayar kesuwen mongko mancing. Kayak malu biamali alinar bakal ngamal melawan amali alinar hatta mayakuna bainahu wa bainah illa diraun ahli neraka bareng ape mati delalah pancen cetakane swarga kaya sepiku kondisi aliyopal kitab catatane kitab kaya malu biamali terus ngamal amali ahli swarga kaya fulah mongko mancing ing jannah. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita dari hadis ini bahwa ternyata Kanjeng Nabi itu boten nate sekolah kedokteran dan boten nate belajar kedokteran, tetapi beliau tahu beliau yang ada dalam perut atau rahim ibu. Maka kebanyakan yang tidak tertutupi hijab karena memang tercetak dari wong cilaka pasti setelah kita hadis Kanjeng Nabi ternyata cocok pas kali ilmu kedokteran pasti mereka banyak yang masuk ya, banyak yang masuk Islam dokter-dokter Kristen itu setelah tahu ada salah satu di antara hadis yang membuat tercengah para dokter. Ada hadis inna ahadakum bahwa kalian semua niku diciptakan inna ahadakum yukhlaq ala sittin wasala sumiatin mafsilah. Manusia itu punya 360 persendian. Hadis ini dulu awal-awalnya ditentang oleh dokter-dokter yang apalagi yang memang benci dengan Islam, bahwa Muhammad itu bohong. Anatomi manusia persendian itu tidak sampai 360. Para dokter seluruh
dunia neliti, ya, gak sampai 360. Ternyata setelah mereka meneliti ulang, baru saja ketemu bahwa ternyata ada 4 atau 6 persendian yang ketutupan daging. Dan ternyata setelah dikumpulkan semuanya, baru konangan bahwa betul-betul manusia itu terdiri dari 360 persendian. Setelah penelitiannya menemukan hasil yang sama persis dengan itu Kanjeng Nabi, banyak dokter yang masuk Islam. Itu Kanjeng Nabi ora tahu bedah awake manusa, ya ora tahu napa niku wau belajar kedokteran, kok roh anatomi manusia. Tidak mungkin kalau tidak beliau dikandani karo pangeran sing gawe manusia. Sama dengan ini. Mestinya kalau ada dokter yang mesti dokter kandungan, dokter mesti ini paling kuat gimana kalau mesti Allah mesti ini mesti demikian. Beri sebentar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Terus sekejap. Ini hadis itu banyak faedah jadi mungkin sakit pulau karena sama ini mengambil kesempatan pulau jelas mana ya. Yang terpenting untuk kali ini saya sampaikan pertama bahwa manusia itu diciptakan proses pertamanya berupa sperma selama 40 hari. Ini sperma yang dimaksud ini bukan kok, mohon maaf ya, bentuk sperma sakit kayak ini betul. Lalu bahasanya ada apa itu? Jadi sperma yang misalkan keluar sperma banyak itu yang jadi, terus kemudian ada pembuayan dengan spermanya si wedok, itu namanya cukup sidik, sing hidup. Mulane, ini saya gabung saya sambung kali dahulu bangun tentang masalah sepuluh jeb. Mbah Mun itu ini lagi apa nih Mbak Boyo? Lagi saya katakan bahwa kadang-kadang kita nggak menemukan kitabnya, kadang-kadang kita nggak menemukan kitabnya. Tapi sudah saya sering katakan bahwa bukan berarti mau membangun neraka dalam kitabnya terus itu boten, justru menunjukkan betapa luasnya ilmu bangun. Ilmunya orang tok sekedar mengolah kitab tok, tapi dari mutola itu beliau bisa mengembangkan. Itu hakikatnya wong alim kan seperti itu. Nenek hakikatnya wong isone cuma buka-buka kitab tok, gitu saged buka tok, ya ini dereng sakit dikatakan alim gitu. Jadi bangun itu mengatakan bahwa nenek kita memang awal Rejab, tapi bangun punya penemuan sendiri karena dihitung dari Kanjeng Nabi sampai lahirnya itu mungkin. Beliau punya penemuan bahwa Kanjeng Nabi itu dadi. Manusia diciptakan di perutnya ibunya selama 40 hari nutfatan, itu nutfah sing dadi. Ya, sing kira-kira apik dadi jabang bayi, apik dadi embryo. Lah, niku pas apik dadi niku adalah tanggal 10 Rejab. Makanya Bapak mengatakan itu wiladah hakiki ya seperti itu. Nek 12 Rabiul Awal itu wiladah dohiro. Nek cara bangun malah luwih istimewa, luwih hebat sing wiladah hakiki 10 napa? Mulanya tegene berjadi dengan diba saat mau menyebutkan alamma aradahu ibraza haqiqati Muhammadiyah wa idaru jisman bisurati wa ma'na naqalahu ila maqalihi. Naqalahu itu setelahnya menyebutkan beberapa hal-hal yang luar biasa karena apa? Ada peristiwa besar rupanya nopo pindahe Nur Muhammad sangka gegere Abdullah romone tok nggone rahime Sayyidah Aminah. Lah kok pindah bukan kejadian. Sama kita nek di bojo, kumpul karo bojo. Iku nek ape dadi anak, sukmo. Nambah gitu. Sukmone malu wong lanang ku sing nggawa sukmo. Jadi mulane wong wedok gak oleh iri, gak oleh merasa terdiskriminasi gara-gara nopo nasab itu kabeh bine ning bapak. Mengapa kok sing gawe sukmo? Sing gawe nyowo iki sapa? Iki mikir usul. Nah, iki zaman Nabi Adam ape dipun baiat kali Gusti Allah alastu biro biku niku sedaya duriyah. Ditok nyawa-nyawa ditok kabeh. Nyawa sing sukmo sing kira-kira dadi cikal bakal menungso ditok kabeh. Jenenge alam arwah. Jadi mulanya sing gawa nyawa mana? Mulanya tidak salah kalau dalam Islam binnya bin orang. Tapi itu sing gawa nyawa. Jadi nyawa ini nek mungkin ana wong lanang kumpul karo wong wedok kok apik dadi. Apik dadi lho nggih. Apik dadi.
uluk nek bahasane napa kita napa ape uluk niki mungkin sukmane melok metu barengan kalih sperma. Lah Nur Muhammad seperti itu. Saat tahu jadi fisik embrio Kanjeng Nabi, Nur Muhammad melok medal. Kalih sinten iki? Sayyidah Aminah. Satu-satunya manusia yang ciptaan dari kawitan iso dingerteni tanggane namung Kanjeng Nabi. Sampai nek duwe bojo bidang atau duwe tangga bidang atau duwe kanca bidang njajal takoki. Orang mungkin bisa memastikan tanggal hijri kapan. Kan mungkin. Nggih, terus. Oh, sesuai dengan baik. Kira-kira kok nggih? Kira-kira kok kira-kira rong bulan. Kira-kira mboten saged pastikan. Nek Kanjeng Nabi saged perkara dengan terjadinya uluk. Bahasa uluk ya, tercampurnya manis sperma laki dan perempuan terus jadi jabang bayi jenenge uluk. Niku iso dikiteni tanggal. Iki namung Kanjeng Nabi tok. Laisa dhewe nggih. Laisa dhewe. Niki tanggal 10 apa? Kaitannya dengan ini bahwa ternyata memang nanti prosesnya itu 40 hari jadi sperma. Jadi selama 40 hari sperma diproses. Terus untuk 40 meneh dadine jiwa. Dadine getesak kental selama 40 hari meneh lagi untuk dadine daging sak kental berarti 40 kali 3 120. Mulane wong wedok nek ditinggal mati wong lanang niku eddahnya waladina yutawaffani kubayaduna azwaja ya tarabas nabi anfusina arju wa asyra 4 bulan ditambah 10 hari istidhar kalau pakai mentambah mantap. Nggih, niki karena apa? Setelah 20 hari atau 4 bulan. Nggih, niki ditiup nyawa. Diwehi napa? Nyawa. Mulane bayi nek wis umur 4 bulan biasanya wis obah. Wong Jawa dan kiai-kiai kuno niku nek manah senajan tok 7 bulan yo dibancai, tapi mereka tidak lupa juga bancai bayi umur pira. Bapak soalnya 4 bulan niki malaikat niup nyawa terus nyateti. Nggih, ape dadi lanang utawa dadi wedok 4 bulan iki mutokno. Dadi lanang kok wis umure wis 6 bulan, wis 7 bulan wis kaset. Mosok wis digawe lanang wis tapi gawe wedok apa dirubah wedok ya ora iso. Ya pakat mitoni. Bangun. Iya, ana terangno. Nek mitoni rame-rame. Jadi mitoni kalau bangun itu atas nama syukur nikmat. Mergo apa? Bayi itu kalau sudah menginjak ke 7 itu sudah sempurna. Nek 4 bulan belum sempurna. Ya, tapi sama nyamani. Jadi mulai masih sokumu. Ulama-ulama memberi nasihat, memberi masukan nek umur 4 bulan gue sono nyawone. Iku nek iso wetenge dikongkon ngrungokno kalimah-kalimah thayyibah. Menawa sing bojone wedok hafal Quran. Nggih, nek aras-aras yo nganggo HP ra apa-apa, nggih. Soalnya ternyata itu, begitu ini sing malah napa niku kok presen. Sampai nek tuku kalih nek tumbas napa niku mau peralatan bayi. Niku mesti nek lengkap. Sampai si iki isine musik. Apa manfaatnya? Mergo tujuane disetelno ben supaya untuk diberangsang kecerdasannya anak. Lho sing ora tahu. Lah nek kita ya aja nganggo musik lah. Ya mesti nganggo Quran atau nganggo selawatan. Nek kok unekno opo ya wis sedaya aneh. Arine koplo. Wah, ini untuk merangsang itu
Bisa apa? Nyaman. Jadi nek 7 bulan itu atas nama ini syukur. Kalau nek wis 7 bulan itu wis fasenya itu sudah fase lengkap. Nggih? Iya. Tapi kiai kalau dilihat kok. Iya. Kalau aku sih penting yo. Bapak buat. Nah, bangun. Nggih. Nah, dilihat kalau aku sih penting yo. Nah, gini maksudnya sing diketok-ketok ngono iku lho, Mas. Sing diketok-ketokno ngundang wong akeh iku pitung bulan. Ngundang wong mau. Rabiul Awal wiladah dzahirah, ambek wiladah hati. Iku sing diperingati ya sing 12 Rabiul Awal. Aja kok 10 Rejab memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak oleh kowe bae ngono. Ya padha iku mau nek sampeyan kepengin apa bacai rame-rame ini yo bulan. Tapi nek sing 4 bulan mau menang-menang seperti itu mau. Sepenting apa? Yang penting itu mulai di rahasia ini sekawan Lanjut singkat mas. terakhir umur sekawan bulan nopo niki bayi ini diwekno. Sekarang saya tambah astro kuliah rukun mitamri barusan kemarin viral tentang masalah geger masalah kok biasa namanya penghibat baik itu sebenarnya dia ada viral aja orang salah tidak pun saya tidak mau dalam rangka intervensi ke perkhilafan itu, tapi saya hanya ini Dewi Mahono kulir ruh min amri robbi, roh itu termasuk min amri robbi. Jadi kembali ke Dewi Mahono bahwa ayat ala lahu khalqu wal amr. Ciptaan bangun itu ada model dua. Ada khalqu, ada amru. Ala lahu khalqu wal amru fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lahu al khalqu, ciptaan sing masuk kategori al khalqu, wal amru ciptaan sing masuk kategori al amru. Bedane napa? Nek khalqu ana proses. Kados niki. Manusia itu termasuk ciptaan sing kategori napa? Khalqu. Langit bumi. Mulane proses 2 hari sampai 6 hari. Bukan apa? Khalqu. Tapi nek nyawa kulir ruhu min amri rabbi. Mulane nyawa itu termasuk kul ayakun innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi nek ciptaane Gusti Allah masuk kategori amru, ora usah proses ngenteni pirang dina, langsung dadi kun fayakun. Mulane nyawa itu termasuk, jadi tak dapati sapa sing kemarin yang beda niku sing terjadi napa niku wau perbedaan pendapat. Pokoknya sing jelas bahwa nek cara bangun nyawa itu ya termasuk ciptaan, termasuk makhluk, tapi kategorinya amru. Nenek amru mulane ketika menciptakan nyawa Gusti Allah boten usah proses, langsung kun fayakun. Mergo innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka kita saya kolaborasikan mungkin tentang pada orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ini nasyarakat mustaqim syarakat ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ya ilahi ya Allah anta ghafira li syai'ina wa anta arhamur rahimin wasi'ah wa anta qadir jadahu bil jannah wa anta qadir jadahu bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa anta jaziyahu anna wa anil muslimina jazaa'an khairan min jazaa'an ahsan.
أحسن الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين وفقنا علمنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اجعل في قلوبنا محبة صادقة للإسلام والمسلمين محبة صادقة لسيدنا برحمتك يا أرحم حتى يا إلهنا يا الله حتى تدخلنا هذه المحبة إلى جنتك النعيم وحتى تجمعنا هذه المحبة مع شيخنا ومن في جنتك النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Sina surat Fatihah.